semuanya, perkenalkan saya Rahma Talia dengan NPM 19062999906 ingin menjelaskan proyek yang telah saya buat untuk pemenuhan tugas nilai UAS sistem benam atau embedded system. Nah, saya itu bikin proyek apa sih? Jadi saya membuat proyek, oke kita ambil dulu visitor counter. Nah, saya akan menjelaskan lebih lanjut nih tentang visitor counter ini. Apa aja sih yang bakal saya jelasin? Yang pertama, visitor counter. Yang kedua, prototype-nya di Tinkercad. Yang ketiga, coding yang saya upload ke Arduino melalui aplikasi Arduino IDE. Dan yang terakhir, demo programnya. Kayak gimana sih visitor counter itu bekerja? Yuk simak video berikut. Dadah! Baik, saya akan menjelaskan apa itu visitor counter. Visitor counter atau alat penghitung pengunjung adalah suatu alat yang digunakan untuk menghitung pengunjung di suatu tempat. Khususnya yang saya desain ini saya gunakan di toko di dalam suatu mall. Jadi alat ini akan menghitung jumlah orang yang masuk, jumlah orang yang keluar, dan total jumlah orang yang ada di dalam toko tersebut. Lalu apa sih latar belakang saya membuat alat ini? Jadi jika penonton pernah ke suatu mall, sekarang itu di COVID-19 ini dibatasi dalam suatu toko, dan biasanya di toko tersebut itu dihitung manual oleh seorang pegawainya, kayak yang masuk berapa, yang keluar berapa, dan dibatasi jumlah pengunjungnya karena untuk menghindari kerumunan. Nah, untuk mempermudah tugas dari pegawai tersebut dibuatlah alat visitor counter ini untuk mempermudah pegawai dan juga suatu toko. Selain itu, pengunjung juga bisa mengetahui nih, oh di toko tersebut ada sekian orang, jadi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, apakah masuk atau tidak, untuk menghindari kerumunan tersebut. Kalau mau buat visitor counter, komponen apa aja ya yang dibutuhin? Oke, mari kita lihat barang yang dibutuhin dari visitor counter. Yang pertama ada Arduino Uno. Yang kedua ada breadboard. Yang ketiga ada sensor ultrasonik. Yang keempat ada LCD. Yang kelima ada kabel mil-to-mil. Dan yang terakhir kabel USB. Oh iya, jangan lupa ya potensiometer trimmer. Nah, sebelum membuat alat seperti ini, kita butuh membuat prototipe di Tinkercad. Nah, setelah kita mencoba di Tinkercad, baru kita buat alat fisiknya. Gimana ya desain di Tinkercad-nya? Yuk disimak. Baik, dapat dilihat bahwa di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada breadboard, LCD potentiometer, kabel male-to-male, sensor ultrasonik HCSR04, Arduino Uno. Nah, ini prototipe kita buat, terus kita masukkan kode yang sudah kita buat, apakah bekerja atau tidak. Nah, ini untuk pemasangan pin-pinnya disesuaikan di sini. Begitu. Setelah kita bisa di sini, kita run, kita start simulation. Ini entah kenapa di sini meledak. Di aslinya tidak, aman aja. Tapi ini keluar loh, in, out, total insight-nya berapa. Coba kita lihat di jarak sekian, akan terhitung bagaimana. Nah, ini di jarak 67,8 inci. Tertembak sinyalnya, pemantulannya. Di sini terhitung orang masuk 1. Jadi yang keluar belum ada, jadi total insight-nya 1. Nah, kalau udah ke sini dikit, naik dikit, masih ada orang lagi yang lewat tadi, jadi 2. Terus gimana ya kalau, nah terus kayak gitu aja. Nah, ini orang yang masuk terhitung. Begitu, karena sini udah aman dan akan didemokan di program di alat fisiknya di video setelah ini. Diperhatikan bahwa tidak bermasalah di alat yang saya buat. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu upload coding ke Arduino. Gimana ya codingnya? Yuk disimak video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan saya yang diupload ke alat saya, yaitu visitor counter. Yang pertama pastinya kita akan memasukkan input liquid crystal untuk LCD. Kemudian kita
memasukkan fungsi cons integer, trigger pin sama dengan 6, dan cons integer echo pin sama dengan 7. Seperti yang kita ketahui, bahwa sensor yang digunakan di visitor counter ini adalah sensor ultrasonic HCSR04, di mana sensor ini memiliki 4 pin, yaitu pin GND, VCC, pin trigger, dan pin echo. Nah, jadi pin trigger yang terdapat di sensor ini disambungkan ke pin nomor 6 yang berada di Arduino. Kemudian juga dengan pin echo. Pin echo yang terdapat pada sensor disambungkan ke pin nomor 7 di Arduino. Kemudian bisa dilihat di sini ada cons integer RS, 12, enable, D4, D5, D6, sampai D7. Nah, di sini kita menyambungkan pin-pin yang ada di LCD ke Arduino. Jadi pin RS, EN, D4, D5, D6, D7 ini merupakan pin yang berada di LCD dan disambungkan ke pin nomor-nomor yang berada di Arduino. Pin RS disambungkan ke pin nomor 12 di Arduino, pin enable disambungkan ke pin nomor 11 di Arduino, pin D4 disambungkan ke pin nomor 5 Arduino, pin D5 disambungkan ke pin 4 Arduino, pin D6 disambungkan ke pin 3 Arduino, dan D7 disambungkan ke pin nomor 2 di Arduino. Kemudian kita memanggil variabel yang digunakan untuk kepentingan Arduino. Di sini ada long duration, distance, counter, current state 1, previous state, sampai outside. Long duration ini adalah variabel lamanya waktu ketika sensor menembakkan gelombangnya sampai ditangkap kembali. Kemudian distance jarak, counter penghitung, dan untuk current state 1 sama dengan 0 sampai previous state 2 sama dengan 0 merupakan keadaan di mana sensor sedang membaca dan juga menghitung. Kemudian integer inside, integer outside. Di sini adalah kita menghitung orang yang masuk dan orang yang keluar. Itu adalah variabel-variabel yang dibutuhkan. Kemudian balik lagi dengan liquid crystal LCD dengan pin yang tadi, pin RS, enable, D4, D5, D6, dan D7. Kemudian, oh iya, ini fungsinya buat apa kita manggil ini? Kita itu menjadikan LCD menjadikan objek agar bisa digunakan. Biar LCD yang ada di alat itu bisa dipakai di program. Makanya kita menggunakan fungsi liquid crystal ini. Kemudian ada void setup. Jadi void setup ini adalah fungsi yang sekali yang tidak ngelup. Jadi ini fungsi yang dipanggil pertama kali ketika Arduino menyala. Jadi ini fungsi yang nyala. Dengan pin mode trigger pin output, echo pin input. Nah, jadi tadi kan udah dimasukin nih, trigger pin itu nomor 6. Berarti pin nomor 6 Arduino itu berperan sebagai output, dan echo pin yang tadi, berarti pin nomor 7 di Arduino itu berperan sebagai input. Kemudian ada serial begin 9600, terus LCD begin 16,2. Jadi di sini kita ngasih tahu nih ke Arduino-nya, kalau LCD yang dipakai itu panjangnya 16 dan lebarnya 2. Itu dipakai fungsi yang di sini. Kemudian lanjut ke void loop. Nah, void loop ini adalah fungsi yang dipanggil berulang kali. Kalau void setup hanya sekali, dan pertama kali kalau void loop ini yang berkali-kali. Yang pertama, kita set kursor 0,0, terus kita print in. Nah, jadi 0,0 dan 0 ini maksudnya apa? Jadi ketika di panjangnya 0, lebar 0, alias di pojok kiri atas LCD, kita itu ngeprint in jumlah orang yang masuk. Jadi bisa dilihat nanti ketika ditunjukkan, disimulasikan, keluar in dan out kayak gimana. Itu in-nya itu di pojok kiri atas. Begitu juga di 8,0. Dia ngeprint out. 8,0 berarti 8 dari kiri di bagian atas itu mencetak out. Di 01 berarti di paling bawah pojok kiri itu dia mencetak total inside. Begitu. Terus lanjut lagi, ini long duration distance, kayak tadi kita memanggil variabel kembali, variabel yang tadi. Terus ada digital write, trigger pin low. Terus digital write, trigger pin high. Digital write, trigger pin low. Dengan rentang waktu 2 mikrosecond dan 10 mikrosecond. Nah, jadi
kalau kita tahu ya, jadi sensor ini itu ngebaca ketika dia itu posisinya itu high, tinggi gitu. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah sinyal, dia low dulu selama 2 mikrosecond, terus dia naik high selama 10 mikrosecond, dan turun lagi, low lagi. Nah, dia itu membacanya itu ya pas di 10 mikrosecond itu membacanya si Arduino-nya ini ketika keadaannya itu high. Tapi kenapa kita masukin sorry, kita masukkan low di sini itu buat jaga-jaga kalau misalkan ada terjadinya error. Begitu. Lanjut lagi ke bagian bawah. Ada duration sama dengan pulse in echo pin high. Jadi di sini itu waktunya yang diukur itu dengan cara mendeteksi sinyal dari pin trigger menuju echo. Itu berapa lama waktunya? Kan tadi yang bilang untuk mengukur jarak itu diperoleh dari waktu gelombang ditembakkan. Gelombang ditembakkan kalau ultrasonik itu dari bagian trigger, terus diterima kembali alias dipantulin dan diterima lagi oleh si echo. Nah, di sini waktunya berapa gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, distance di sini itu adalah jarak ya. Jadi dari waktu yang tadi ditembakkan sampai diterima kembali, waktunya seberapa, dibagi 2, terus dibagi 29,1, itu berapa hasilnya. Itu merupakan jaraknya. Nah, apabila jaraknya kurang dari 9, maka current state-nya sama dengan current state satunya sama dengan 1. Kan current state 1 itu awalnya 0. Nah, terus berubah nih menjadi 1 kalau jaraknya kurang dari 9, alias dia menghitung orang yang masuk kalau jaraknya kurang dari 9. Tapi kalau dia enggak kurang dari 9, dia tidak dihitung alias 0. Kemudian delay waktunya selama 100 mikrosecond. Oke, lanjut lagi. If current state 1 tidak sama dengan previous state 1, itu dia masuk ke fungsi if yang baru. Kan tadi current state 1 itu berarti kan 1 kan di sini. Terus kalau dia dan previous state itu sama dengan 0. Berarti 1 tidak sama dengan 0. Dia masuk lagi ke fungsi if yang baru, yaitu current state 1 sama dengan 1. Nah, dari sini, dari yang tadi jaraknya kurang dari 9, karena state 1 sama dengan 1, dihitunglah bahwa counternya itu plus 1. Di sini maksudnya yang in ya. Terus LCD set kursor di jarak panjang 14 di letak bawah, terprintlah total people inside, orang yang berada di dalam ditambah 1 di counter plus 1 ini. Nah, terus di LCD 14.1 ini ngeprint counter, menghitung counter. Nah, yang di sini yang di 40 ini yang ngeprint inside, total people inside itu ada berapa. Nah, kalau jaraknya lebih dari 9 dan kurang dari 18, current state 2-nya sama dengan 1, itu kalau benar, kalau salah itu current state 2-nya sama dengan 0, ini sama seperti yang di atas tadi, delay waktunya 100, kalau current state 2 tidak sama dengan previous state 2, maka dia masuk ke fungsi yang baru lagi, yaitu current state 2 sama dengan 1. Dan counter ini dikurang. Kalau yang tadi itu ditambah ketika jaraknya kurang dari 9, kalau jaraknya lebih dari 9 dan kurang dari 18, maka counter itu minus 1. Dan dia ngeprintnya itu di set kursor 14,1 di LCD letak 14,1, dia nge-counter lagi, dihitung sama yang tadi, sama, dan dia ngeprint orang outside. Yang di outside ditambahkan 1. Kemudian di LED set kursor 13,0 itu ngeprintnya outside, orang yang ada di luar berapa. Yang 14,1 ini ngeprint counternya. Jadi nanti ada tertulis people inside, people outside, dan total dari people inside dan outside gitu. Jadi ya dikurangin. Nah gitu. Tapi kalau jaraknya lebih dari 9 atau kalau counter lebih dari 9 atau kurang dari 0 itu berarti error, jadi dia kedip-kedip. Misalkan
ada error orang yang masuk 10, orang yang keluar 11, kan minus 1 kan perhitungannya. Nanti dia bakal kedip-kedip gitu. Sekian penjelasan dari bagian coding, terima kasih. Baik, ini akan kita demokan. Bisa dilihat in 0, out 0, dan berarti total orang di dalam ada 0. Jadi di sini sensor mengukur jarak 0 sampai 9 cm garis biru ini. Dan jika ada orang melewati jarak dari 0 sampai 9 cm, maka akan dihitung sebagai orang yang masuk. Sedangkan jika lebih dari 9 cm, itu dihitung sebagai orang yang keluar. Mari kita coba. Ada orang yang masuk, maka di LCD terlihat angka 1, jumlah orang yang di dalam ada 1. Lalu bagaimana jika ada orang yang keluar melalui pintu sini? Nah, menunjukkan orang yang keluar out sebanyak 1 juga. Jadi total orang yang di dalam, yang masuk 1, yang keluar juga 1, total orang yang di dalam adalah 0. Sekian penjelasan dari saya mengenai proyek yang saya buat, visitor counter. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Tommy yang membimbing saya selama 1 semester ini, dan terima kasih kepada penonton. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.